Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, mata kuliah Metodologi Penelitian oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Safuri Musa, MPD. Di sini kami akan membahas teknik mengolah, menganalisis, dan membahas hasil penelitian. Di sini ada rekan saya, Anissa Febrianti Maharani, dan saya sendiri, Mayung Kusuma. Mungkin bisa langsung masuk ke materi pertama. Yang pertama itu ada teknik mengolah hasil penelitian. Pengolahan hasil adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Pengolahan hasil meliputi pengeditan data, transformasi data atau coding, serta penyajian data sehingga diperoleh data yang lengkap dari masing-masing objek untuk setiap variabel yang diteliti. Nah, yang pertama itu tadi ada pengeditan data atau editing. Nah, di sini pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk atau raw data tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai. Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. Mungkin bisa di next. Nah, yang kedua itu ada coding dan transformasi data. Coding atau pengkodean data adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data, termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kode dapat berupa bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data. Kode yang diberikan dapat memiliki makna sebagai data kuantitatif atau berbentuk skor. Nah, yang ketiga itu ada tabulasi data, di mana tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel yang dibuat mampu meringkas data yang akan dianalisis. Pemisahan tabel akan menyulitkan peneliti dalam proses analisis data. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Febrianti. Persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik menganalisis hasil penelitian. Di teknik penyajian dan analisis data, baik itu kualitatif dan kuantitatif, dilakukan menggunakan teknik berbeda, yaitu analisis data kuantitatif menggunakan teknik statistik, untuk analisis data kualitatif menggunakan teknik deskripsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis data menggunakan data kualitatif. Teknik analisis data yang satu ini merupakan teknik analisis data yang tidak bisa dinumerikan atau diangkakan. Teknik ini menggunakan teknik deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak bertumpu pada jumlah tetapi lebih pada penjelasan. Penyebab, alasan, dan hal-hal yang mendasari teknik ini banyak digunakan dalam penelitian yang bertajuk pada pola pertanyaan, kenapa, dan bagaimana. Selanjutnya, teknik analisis data kualitatif, yaitu yang pertama ada teknik analisis data model Miles dan Haberman. Menurut Miles dan Haberman, proses analisis data kualitatif dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu tahap pertama, deduksi. Tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, tahap penyajian data, di mana setelah menyelesaikan tahap reduksi, maka masuk ke tahap penyajian data atau data display. Kemudian dapat disajikan dalam bentuk grafik, chart, piktogram, dan bentuk lainnya. Yang ketiga, ada penarikan kesimpulan. Di kesimpulan atau closing drawing, kesimpulan baru bisa dilakukan ketika semua data yang variatif disederhanakan, disusun, atau ditampilkan dengan memakai media tertentu, baru kemudian bisa dipahami dengan mudah. Selanjutnya ada teknik analisis data model SpreadMe. Analisis yang pertama itu ada analisis domain. Proses untuk mendapatkan yang diteliti, mendapatkan gambaran umum dari objek yang diteliti atau dari sebuah isu sosial yang diangkat menjadi tema penelitian. Yang kedua ada analisis taksonomi. Domain dari data yang sudah didapatkan kemudian akan dikaji atau dibedah untuk bisa diketahui struktur internalnya seperti apa, sehingga peneliti bisa mengetahui unsur apa saja yang membangun domain-domain data penelitian tersebut. Yang ketiga ada analisis komponensial. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui ciri spesifik dari semua unsur yang menyusun domain data penelitian. Data yang digunakan adalah data yang memang menjadi data mayoritas bukan minoritas. Yang keempat ada analisis tema kultural. Pada tahap ini, semua domain data yang sudah diketahui ciri spesifiknya, kemudian dicari hubungannya dengan domain lain. Hubungan antar domain data ini kemudian ditarik kesimpulan. Selanjutnya ada analisis konten, di mana metode analisis konten ini digunakan ketika
Si peneliti harus memiliki pemahaman secara utuh atas dasar penelitian yang dimiliki. Penelitian yang mewajibkan si peneliti memahami keseluruhan data atau penelitian itu sendiri. Metode analisis ini, si peneliti bisa menggunakan kode warna pada tema tertentu. Yang keempat ada analisis naratif. Di metode ini berusaha untuk menyampaikan data dengan narasi atau cerita. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian tentang penilaian, emosi, dan sebagainya. Hasil penelitian ini nantinya akan memudahkan untuk dipahami, karena metode naratif disampaikan dengan bahasa yang menarik. Yang kelima, ada analisis wacana. Di metode yang satu ini terbilang mirip dengan metode analisis naratif. Hanya saja, metode analisis wacana lebih berfokus pada konteks sosial, yang mana di dalamnya terjadi interaksi antara subjek, peneliti, penelitian, dan peneliti. Selanjutnya, ada analisis kerangka kerja. Metode ini bisa dikatakan sedikit lebih maju dan lengkap dibanding metode yang lain. Metode analisis ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain sosialisasi, identifikasi, kerangka kerja tematik, coding, charting, pemetaan, dan penginterpretasian. Yang ketujuh ada analisis teori beralas. Metode ini berasal dari analisis satu kasus atau kejadian guna menyusun teori. Metode ini membutuhkan konstruksi teori yang didasari dari proses pengumpulan data dan proses analisis data yang diperoleh. Hal ini menjadikan metode analisis teori beralas sebagai metode penelitian induktif. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mayang Kusuma, dipersilakan. Ya, selanjutnya itu ada analisis data kuantitatif. Di sini teknik analisis data kuantitatif banyak digunakan pada penelitian yang datanya dapat diukur atau dinumerkan. Sebagian besar dalam melakukan teknik analisis data ini pasti selalu menggunakan ilmu statistika. Teknik analisis data ini menghasilkan data yang lebih objektif, logis, dan tidak bias karena hasil yang didapatkan berasal dari perhitungan kerangka kerja matematika. Selain itu, hasil yang didapatkan juga lebih mewakili populasi, karena sampel yang diambil sudah melalui perhitungan tertentu yang dianggap sudah mewakili populasi. Next. Ya. Teknik analisis data kuantitatif itu terbagi dalam beberapa. Yang pertama itu ada analisis statistik deskriptif. Nah, metode yang satu ini hasil akhirnya akan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tetapi tanpa membuat kesimpulan dalam menganalisis data. Akan tetapi nantinya akan nampak variabel dependen dan variabel independennya. Setiap variabel penelitian akan diberikan deskripsi, di mana nantinya setiap variabel akan memiliki nilai sendiri. Nilai ini mengikuti nilai rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimal yang dipaparkan dengan sebuah angka. Standar deviasi tiap variabel juga akan ditampilkan. Nilai-nilai ini akan ditampilkan dengan berbagai tampilan seperti visual, tabel, ukuran, pendensi sentral, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Di dalam metode analisis statistik deskriptif sendiri, masih dibagi lagi menjadi 3 metode. Yang pertama itu ada analisis potret data, analisis kecenderungan sentral data, dan analisis variasi nilai. Next. Ya, yang kedua itu ada analisis statistik inferensial, di mana dalam analisis ini diharuskan membuat kesimpulan dari hasil penelitian berbeda dengan analisis statistik deskriptif. Analisis ini tepat digunakan jika penelitianmu mengambil sampel dari populasi yang lebih luas. Tidak hanya itu, metode analisis statistik inferensial juga menekankan pada proses generalisasi yang lebih luas. Metode ini dapat dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama itu metode korelasional yang mana menjelaskan hubungan atau pengaruh 2 atau lebih variabel. Nah, yang kedua itu metode komparasi di mana metode ini akan membandingkan kondisi dari dua atau lebih variabel maupun kelompok yang terlihat. Nah, yang ketiga itu tadi ada analisis diskriminan. Nah, analisis ini didefinisikan sebagai teknik analisis data yang melakukan pengelompokan atau klasifikasi pada data berdasarkan pengungkapan variabel. Teknik ini dapat menemukan alasan yang menjadikan dua kelompok bisa berbeda. Selain itu, teknik ini juga menemukan dan mengetahui hal baru dari pengukuran variabel tersebut. Next.
Ini akan dipaparkan oleh Anissa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik membahas hasil penelitian. Yang pertama ada pengertian hasil penelitian. Hasil penelitian adalah sebuah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis, guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Menurut Ari, tahun 2007, pembahasan hasil penelitian adalah penafsiran hasil penelitian yang berkaitan dengan hipotesis. Penyajian hasil penelitian dapat dilakukan dengan cara deskriptif atau naratif, menggunakan tabulasi, tabel, atau grafik, atau dengan menggunakan gabungan dua atau ketiganya secara sekaligus. Penggunaan ketiga cara tersebut disesuaikan dengan jenis data dan sejauh mana deskripsi data akan dijelaskan. Selanjutnya ada pembahasan penelitian. Pembahasan hasil penelitian ini digunakan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan menjelaskan pemaknaan terhadap data-data hasil penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas temuan penelitian yang diperoleh. Pembahasan dapat dilakukan dengan fokus pada aspek teoritis. Perlu dijelaskan dan dibandingkan antara premis yang sudah digunakan untuk membangun hipotesis dengan kenyataan empiris yang ada di lapangan. Apabila teori yang ada belum mampu menjelaskan fenomena tersebut, dapat digunakan logika baik deduktif maupun induktif. Pada aspek metodologis, bahwasanya tidak ada penelitian yang sempurna. Sedikit banyak akan mempengaruhi hasil penelitian. Peneliti perlu mengkaji hasil penelitian tersebut, apakah dipengaruhi oleh kontribusi langkah-langkah metodologis yang sudah dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mayang Kusuma, dipersilakan. Mungkin di sini ada beberapa aspek-aspek penyusunan penelitian. Yang pertama itu ada aspek kajian teoritis, yang kedua itu ada aspek kajian empiris, dan yang ketiga itu ada aspek implikasi hasil. Nah, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan.